kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya, shalom semuanya. Bersukacita semuanya, amin. Kayaknya masih kurang semangat, saya akan sampai sebelah sini, shalom. Sampai sebelah sini, shalom. Haleluya, katakan dulu kiri kanannya, mari kita bersukacita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan, senantiasa melimpahkan kepada kami Tuhan, hingga kami Tuhan boleh merasakan setiap hari, setiap minggu, setiap tahun pertolongan pada Tuhan, mujizat-mujizat kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, anugerah-Mu tidak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, sejenak kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan di hadapan-Mu untuk pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Allah yang menguduskan setiap kami, Allah yang melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan Bapak Saudara. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
Mari sembah dan puji Dia, sebab Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Kau ajaib, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sejenak kita berdiam diri, Bapak Ibu Saudara. Kita mensyukuri apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita balas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih Yesus. Semua hanya karena anugerah-Nya. Tidak ada 1% pun yang kita lakukan dalam hidup kita. Semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bahkan anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Itu bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena karena
semuanya untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan yang boleh kami alami sehari lepas hari. Kalau kami boleh melewati Tuhan bulan April Tuhan, dan kami masuk di bulan Mei ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami bukan siapa-siapa Tuhan, tapi karena anugerah-Mu saja Tuhan kami boleh hidup, kami boleh menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah ini, terima kasih buat bulan yang baru ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami Tuhan di bulan yang baru ini. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami, kasih setia-Mu terus Tuhan menyertai langkah-langkah kami. Berkat-Mu Tuhan melimpah atas hidup kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami tahu Tuhan berkat-Mu turun atas kami. Engkau Tuhan yang memberkati tangan kami, memberkati setiap pekerjaan kami, kehidupan kami, anak-anak kami Tuhan, bahkan rumah tangga kami Tuhan, keluarga besar kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap kami. Engkau pakai hidup kami Tuhan untuk terus kami memuliakan Engkau. Engkau pakai hidup kami Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami anak-anak-Mu pagi hari ini, kami bersatu hati juga Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami. Tuhan, kami serahkan bangsa kami di dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami. Kasih karunia-Mu, perkenanan-Mu Tuhan. Tuhan turun atas bangsa kami. Indonesia diberkati, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Indonesia menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan, yang Engkau bawa terus naik-naik dan tidak akan pernah turun. Engkau mencurahkan anugerah-Mu, berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas negeri kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu, perkenanan-Mu juga turun atas presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Berkati presiden dan wakil presiden kami, berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan otoritas-Mu, Kau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan untuk memimpin negeri ini. Biarlah Tuhan hikmat surgawi-Mu Tuhan yang menuntun mereka Tuhan memimpin negeri ini masuk di dalam perkenanan-Mu, menjadi bangsa yang Engkau pakai Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu. Engkau tolong mereka Tuhan di dalam kepemimpinannya, dalam tanggung jawabnya, menyelesaikan setiap tugas-tugas mereka bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami terus Tuhan menjadi bangsa yang mengalami transformasi. Tuhan, bangsa kami menjadi berkat bagi
bangsa-bangsa lain. Dari bangsa ini Tuhan akan terdengar puji-pujian penyembahan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur Engkau berkati seluruh jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, biarlah ada roh ketaatan kepada otoritas, ada roh damai sejahtera. Engkau pakai setiap pemimpin-pemimpin yang di daerah-daerah menjadi suaramu Tuhan untuk kebangunan bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Rabataka naralaba shikinaralaba yaralaba. Sandal manwa mama bapa papa para papa papa sikina nama sandena kataka yaralaba sandena kataka naralaba. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu di Indonesia Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biar ada roh kesatuan, roh unity di dalam pelayanan-Mu Tuhan, membangun kerajaan-Mu atas bumi ini Tuhan. Berkati khususnya FLC Tuhan, kami bawa FLC di dalam doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berdaulat atas FLC. Engkau memberkati FLC dari pusat cabang-cabang sampai ke satelit-satelit. Ada kegerakan-Mu, ada api-Mu atas gereja-Mu FLC. Membangun kerajaan-Mu di atas bumi ini Tuhan. Khususnya di bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan seluruh Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang ada di FLC. Engkau urapi Tuhan semuanya Tuhan. Menurut Tuhan tuntunan-Mu, menurut Tuhan kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau yang mempercayakan setiap hamba-hamba-Mu dalam pelayanan FLC Tuhan. Untuk kegerakan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan gembala sidang kami, hamba-Mu Pastor Thomas Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu di dalam tangan-Mu. Engkau berkati dia di dalam seluruh kehidupannya, pelayanannya. Urapan yang baru memenuhi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan, perlindungan, pelayanan malaikat-Mu. Kasih karunia-Mu di dalam kepemimpinannya, pelayanannya Tuhan. Biarlah ada kerendahan hati, ada roh penundukan diri kepada Engkau Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan. Engkau yang mencurahkan kasih karunia-Mu ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu penuh atas hamba-Mu Tuhan. Terjadi Tuhan mujizat-mujizat kreatif. Terjadi Tuhan tanda-tanda ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih lagi. Terobosan-terobosan baru terjadi dalam pelayanannya. Kuasa-Mu bekerja Tuhan di dalam hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-Mu FLC Tuhan. Untuk Tuhan setiap daerah-daerah, setiap tempat yang membutuhkan tempat ibadah yang Tuhan yang tetap, Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami mau percaya Tuhan, ada Tuhan mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Engkau menyediakan tempat bagi kami yang baik Tuhan, menurut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga menyediakan seluruh keperluan dalam pelayanan gereja-Mu. Berkat-berkat Engkau kirimkan, Engkau berkati kami jemaat-Mu Tuhan, agar Engkau pakai kami menjadi orang yang dapat dipercaya untuk pekerjaan-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik Tuhan. Berkati gereja-Mu, khususnya FLC Batam Tuhan. Kami serahkan FLC di Batam di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu ini. Kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Ada keunitian, ada kesatuan hati di dalam melayani Engkau. Kami berdoa khususnya pemimpin kami yang Kau percayakan Ibu Supina. Dan penasehat kami Tuhan Pak Satis Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati hamba-Mu ini di dalam kegerakan-Mu. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Untuk kegerakan-Mu di kota Batam ini. Biarlah Batam dituai untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu melimpah bagi hamba-Mu ini Tuhan. Rumah tangganya, pekerjaannya Tuhan, pelayanannya Tuhan. Dimanapun Tuhan Engkau tuntun Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau campur tangan dalam seluruh kehidupannya Tuhan, semuanya boleh jadi, semuanya boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan seluruh pelayanan di gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini Tuhan
hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak kami, generasi-generasi muda kami. Engkau berkati mereka dalam studi mereka. Engkau Tuhan yang memberkati orang tua Tuhan dalam pendidikan anak-anaknya, mencukupi segala kebutuhannya. Berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun Tuhan, kami tahu Tuhan, di bulan ini dan seterusnya Tuhan, ada berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam setiap keluarga-keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang berikan kecerdasan, api-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, generasi-generasi muda kami. Engkau pakai mereka Tuhan melayani di generasi mereka Tuhan. Biarlah banyak anak muda dituai untuk kemuliaan-Mu juga ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa, biarlah setiap doa kami Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Engkau yang menjawab setiap doa kami. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Semuanya bersuka cita. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita lah yang terbesar dan termulia. Amin. Untuk itu kita mau mengangkat pujian kita. Bilang lu kiri kanannya, jangan malu menari bagi Tuhan. Bilang sekali lagi, jangan malu bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Berikan pujian kita. Kau terbesar dan mulia. Amin. Ajaib semua perbuatanmu. Terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Haleluya.
kita akan memberikan persembahan kita yang pertama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian setia sampai akhir. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Sama-sama kita nyatakan, ku bersyukur Kau memilihku. Amin Tuhan. Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mari kita nyatakan bersama-sama. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mari semuanya jemaat Tuhan kita bangkit berdiri semuanya. Mau setia sampai, sama-sama ada hambanya, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Benar Tuhan, hingga Engkau dapatin kami setia Tuhan. Dan kami ingin setia Tuhan karena Engkau yang telah setia terlebih dahulu Tuhan. Ajarin terus kami terus Tuhan, dan terus setia Tuhan. Berikan kekuatan untuk kami Tuhan di dalam setiap pencobaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Biarlah Engkau urapin hamba-Mu Tuhan. Berikan kata-kata yang sederhana Tuhan, untuk hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apapun yang ingin Engkau sampaikan Tuhan, ajarin hamba-Mu Tuhan.
Dan biarlah semua ini Tuhan hanya untuk puji kemuliaan-Mu, untuk menguatkan setiap kami Tuhan, dan selalu mengingatkan kami terus Tuhan, ada Engkau yang setia menanti kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji kemuliaan hanya kami haturkan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami telah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Mei. Sungguh cepat sekali ya. Saya yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita apapun kondisinya. Dan apapun keadaan kita yang terjadi, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kita buka Yohanes 14 ayat 27. Karena saya yakin Bapak Ibu, di saat kita hanya bersarah sama Tuhan dan kita anak-anak Tuhan akan dibedakan dengan orang-orang lain. Yuk kita buka Yohanes 14 ayat 27. Kita baca sama-sama. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini adalah janji Tuhan, janji penyertaan, janji penguatan. Apapun kondisi kita, Tuhan bilang, jangan gelisah dan gentar hatimu. Hari kemarin, hari Kamis ya, kita perjamuan kudus. Saya tuh mendapat ayat ini, saya seminggu tanya, Tuhan aku mau bicara apa? Saya belum mempersiapkan, Tuhan katakan sesuatu, kasih hikmat. Memang saya akuin saat ini saya belum bisa audible mendengarkan suara Tuhan. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan kasih saya hikmat. Kasih saya hikmat. Dan dalam roti perjamuan saya mendapatkan ayat ini. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saya bilang terima kasih Tuhan, ini hikmat yang daripadamu. Ini yang harus saya sampaikan. Ajarin saya, ayat apa yang akan mendukung ini. Dan Tuhan itu luar biasa. Katakan ini. Saudaraku, Tuhan Yesus itu tahu benar apa yang akan terjadi pada saat tiba waktunya Tuhan akan ditangkap, diadilin, terus dihukum bahkan mati. Tuhan tahu benar apa yang akan terjadi pada murid-muridnya, apa yang akan terjadi pada kita di saat kita kehilangan kepercayaan mungkin. Mungkin kita lagi dalam masa-masa pencobaan. Tuhan tahu benar. Makanya Tuhan ingatkan jangan gelisah dan gentar hatimu. Di saat murid-murid Tuhan tahu bahwa Tuhan mati, ternyata orang yang diharapkan akan menjadi raja yang bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, yang mengajarkan hikmat-hikmat melebihi hikmat siapapun, mereka sungguh percaya bahwa Tuhan itu akan jadi raja. Tetapi kenyataan malam itu Tuhan ditangkap. Tuhan diadilin. Bahkan hari Jumatnya Tuhan disiksa, didera, dihukum memikul salib, bahkan mati. Matinya juga tidak biasa. Orang biasa sakit di tempat tidur dibawa ke rumah sakit. Atau masuk angin duduk juga di rumah. Ini matinya disiksa. Tuhan tahu, walaupun Tuhan telah ngasih tahu, tetapi murid-muridnya lupa. Di saat itu terjadi,
Tuhan sekali lagi sudah mengingatkan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Di saat itu terjadi, iman pengharapan para murid-murid tergoncang. Melihat kenyataan, mereka tidak bisa melihat ke depan. Mereka melihat kenyataan yang diharapkan mati, yang diharapkan hilang. Apa yang kita harapkan juga Bapak Ibu, kita mengharapkan pekerjaan kita, tiba-tiba kita kena PHK. Kita mengharapkan usaha kita, oh kalau usaha kita ini begini, nanti akan dapat begini dan begitu, hitung-hitungannya udah jelas. Saya sudah ngerti ini, pokoknya pasarannya di sana. Tetapi tiba-tiba COVID datang kayak yang tahun-tahun lalu, pengharapannya mati. Iman pengharapan murid-murid Tuhan Yesus juga sirna. Pengharapan cita-cita mereka di saat Tuhan, oh Tuhan nanti jadi raja. Yesus yang dari Nazaret itu akan membebaskan kita. Sirna seketika, mereka tergoncang. Walaupun sebetulnya 3 kali sebelum kejadian ini Tuhan telah mengingatkan. Tuhan akan ditangkap, Tuhan akan diadili, akan disiksa, akan dihukum, bahkan mati di kayu salib. Dan hari ketiga akan bangkit. Tetapi hari ketiga akan bangkit itu murid-murid lupa. Tak ada satupun yang ingat. Yang mereka ingat 3,5 tahun mengikuti Tuhan, melihat sesuatu yang spektakuler. Yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikkan bisa melihat, yang pincang berjalan, yang pendarahan sembuh, yang mati dibangkitkan. Banyak hal terjadi. Tapi kenyataan hari itu sekali lagi mati. Betapa hancurnya murid-murid Tuhan Yesus. Pengharapan-pengharapan itu sirna seketika. Pengharapan yang sungguh besar karena apa yang diharapkan secara mata itu hilang, mereka semua terguncang. Sering kita juga mengalami hal yang sama. Saat kita mendengar kata-kata baik, pengajaran-pengajaran hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan kalau gembala kita mengajar kita, kita timbul berapi-api. Oh iya, janji Tuhan untuk saya itu. Oh iya, terobosan itu untuk saya. Tetapi di saat kita dicobain, kita mulai goncang. Kita mulai lupa. Di saat pengajaran demi pengajaran kita dengar, kasih mula-mula itu selalu timbul. Inilah milikku. Inilah bagianku, ini punyaku. Itu akan terjadi sama saya akan melakukan ini seperti firman Tuhan itu. Itu sering terjadi buat kita juga. Murid-murid Tuhan Yesus juga sama. Murid Tuhan Yesus sudah berandai-andai. Seandainya nanti Tuhan itu akan jadi raja. Aku berandai-andai, nanti aku yang akan jadi apa ya. Seperti Petrus. Petrus itu kan kita tahu bahwa dia adalah nelayan. Dia nelayan, punya kapal, punya semuanya. Sebenarnya dia sudah punya kehidupan, mungkin kehidupan dia sudah begitu agak mapan gitu ya. Dia punya kapal, punya teman-teman nelayan mencari ikan. Dia tahu masalah angin apa itu. Kebetulan jemaat kita di sini juga ada yang tahu masalah laut ya. Kapal itu jalan bagaimana. Mungkin si Petrus ini juga gini. Aku tahu kayak gitu. Nanti kalau Tuhan itu jadi raja, akulah jadi menterinya. Menteri KKP, Kelautan dan Perikanan. Bisa jadi pikirannya seperti itu. Yudas yang tahu akuntansi, yang tahu perhitungan. Makanya dia jadi menteri keuangannya kelompok itu, jadi bendaharanya pelayanan Tuhan.
Dia udah berandai-andai, nanti aku jadi menteri keuangannya. Jadi mereka saling memperbincangkan. Mereka saling, aku nanti yang jadi ini, aku yang jadi ini. Mereka saling memperbincangkan, saling ngomong, pasti aku dapat bagian. Pasti aku nanti dapat. Bahkan ada seorang ibu, ini adalah Ibu Salome. Ibu Salome itu adalah mamanya, ibunya Rasul Yakobus dan Yohanes. Ibu Salome itu datang ke Tuhan. Yuk kita buka Matius 20 ayat 20. Salome seorang wanita yang mempunyai 2 anak. Yang anaknya dipakai Tuhan juga menjadi murid-muridnya, Rasul Yakobus dan Yohanes. Yuk 20, Matius 20 ayat 20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedius. Jadi Ibu Salome ini suaminya namanya Zebedius. Serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu apa? Sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Salome ini tahu dari pengajaran-pengajaran yang Tuhan telah lakukan. Oh, saya akan meminta sesuatu. Saya bergumul sesuatu untuk anak saya. Seringkali kita juga seperti itu. Tuhan, ini anak saya. Pakai dia Tuhan. Berkati dia nanti besar Tuhan. Kita terus bergumul datang ke Tuhan. Ibu Salome ini juga datang. Datang ke Tuhan. Saya highlight di sini, datang ke Tuhan. Di saat punya masalah, di saat punya pengharapan, dia datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan apa? Enggak ujuk-ujuk. Kasih? Enggak. Tetapi dia datang ke Tuhan, lalu ayatnya dimunculkan dulu Bang. Yuk. Datang ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Datang dulu ke Tuhan Yesus. Ada pengharapan kita untuk masa depan anak-anak kita. Kita doain, kita tumpang tangan. Kita datangnya kepada Tuhan Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Sujud dulu. Sujud itu apa? Memuji, menyembah Tuhan. Sujud dulu kepada Tuhan. Pengharapan kita, permintaan kita, kita datang ke Tuhan dan sujud meminta sesuatu kepada Tuhan. Dari ayat ini kita belajar dari Ibu Salome. Sujud dulu ke hadapan Tuhan untuk meminta sesuatu. Jadi saudaraku, para murid yang akhirnya tergabung dipanggil sama Tuhan Yesus. Mereka sungguh percaya karena pengajaran yang penuh hikmat itu, mujizat-mujizat Tuhan yang telah dilakukan, timbullah iman. Apa? Timbullah iman karena mendengar, melihat, menyaksikan. Mereka adalah saksi, melihat langsung. Timbul iman pengharapan. Iman pengharapan murid-murid semakin kuat. Bahkan di mata murid-murid, di mata orang waktu itu. Ini orang luar biasa. Pasti dia nanti jadi raja. Dia akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Akan membebaskan bangsa Israel dari keterbelengguan. Jadi mereka sudah mereka-reka. Mereka sudah menginginkan besok akan menjabat kalau sudah benar naik ini. Akan menjabat. Kan seringkali kita juga gitu di masa kampanye. Kalau kita dekat dengan calon itu juga kita akan berharap aku nanti juga akan mendapat sesuatu. Jadi dari murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka tadi saling mempercakapkan. Kita buka Lukas 22. Lukas 22 ayat 24.
Ayo kita baca bareng. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Kan mereka saling bertengkar. Nanti akulah yang jadi ini. Enggak lah, aku juga maulah. Datang yang satu lagi, enggak. Jadi mereka bertengkar satu dengan yang lain. Mungkin ejek-ejekan, kamu kurang lah. Gitu. Tetapi apa yang dipikirkan manusia tidak sama yang dipikirkan Tuhan. Yang kedua 5. Yesus berkata kepada mereka, apa? Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Itu juga dipegang sama orang-orang, dipegang sama murid-muridnya. Raja-raja bangsa-bangsa yang mempunyai kuasa pasti akan melindungi. Mereka pegang. Seorang raja, seorang penguasa pasti akan memelihara pengikutnya, memelihara penduduknya. Pikir mereka, ya benar nanti seandainya ini Tuhan Yesus ini akan menjadi raja. Tuhan pasti akan memelihara. Tetapi sekali lagi, apa yang dipikirkan Tuhan tidak sama dengan apa yang dipikirkan manusia. Yang kedua 6. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Jadi di sini bagaimana Tuhan Yesus mau mengajarkan seorang pemimpin harus menjadi pelayan. Sering kali ini terputar balik. Kita melihat seorang pemimpin, dia akan memimpin. Ya memang banyak seorang pemimpin yang rendah hati. Tetapi terkadang seorang pemimpin akan menjadi semena-mena, pingin dilayanin. Pingin yang diutamakan dulu. Pingin yang diperhatikan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, pemimpin sebagai pelayan. Yang terbesar harus menjadi yang paling muda. Yuk 27. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Ini Tuhan Yesus bertanya ya. Yang duduk makan atau yang melayani yang lebih besar? Terus bukankah dia yang duduk makan? Atau aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Di sini saya garis bawain. Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Di sini Tuhan menyatakan, aku tuh yang lebih besar dari kalian. Tetapi aku yang melayanin kalian. Kalau kita lihat perikopnya ini, perikopnya tadi di ayat 22 di atasnya itu percakapan waktu perjamuan malam. Jadi itu waktu makan. Ini percakapannya ini Tuhan Yesus lagi ngajak makan murid-muridnya. Tuhan Yesus yang menyajikan dulu, yang melayanin dulu. Dan saya perhatikan, kita punya gembala juga luar biasa. Mungkin bagi jemaat IFLC di saat gembala datang, gembala selalu memperhatikan timnya dulu baru gembala kita ambil bagian.
itu semoga juga impartasi ke kita. Tuhan Yesus mengajarin kita, layanin dulu rekan-rekan baru kita. Sekarang seringkali saya juga bertanya gini, Tuhan, apa yang harus FLC Batam ini lakukan? Saya berharap kita semua yang telah lama, bahkan kita yang sudah setia di FLC Batam, belajar dari ayat ini. Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kita saling melayanin satu dengan yang lain. Kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Bukan mencari kedudukan, bukan mencari pangkat. Jadi Tuhan sendiri mengingatkan kita. Dari ayat ini saya sungguh Tuhan terima kasih. Terus Tuhan singkapkan, ingatkan kita, terus ingatkan. Ayat ini sering kita baca, ayat ini sering diserengkan. Tetapi terus Tuhan ajarin FLC Batam saling melayani untuk Tuhan. Jadi yang terbesar dan yang tertinggi itu harus melayani. Maksudnya apa? Kita harus mempunyai roh kerendahan hati. Rendah hati satu dengan yang lain. Saling melayani. Di ayat selanjutnya, kembali lagi di Lukas 22 tadi, di ayat selanjutnya, Tuhan memberikan janji. Bukan ayat 1. Di ayat tadi kita sudah selesai di ayat 27. Di ayat 28. Di ayat 28 ini adalah janji Tuhan. Kamu yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang kualami. Yuk kita highlight, kamulah yang tetap tinggal. Apa artinya tetap tinggal? Setia. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama aku. Kamulah yang setia bersamaku. Dalam segala pencobaan. Apapun yang terjadi. Di sini mulai sebuah janji Tuhan. Kamu yang setia pada Tuhan di dalam pencobaan-pencobaan yang terjadi. Tadi saya singgung masalah pemilu di saat musim kampanye. Ini aku paslon nomor sekian. Kalau kamu setia, kamu kasih tahu orang-orang, pilih aku, kamu nanti kok akan kasih kedudukan. Benar enggak? Ini sering terjadi bukan? Ini Tuhan highlight, kamulah yang tetap tinggal. Tuhan meminta kesetiaan kita, tetap tinggal. Ini adalah janji Tuhan, kesetiaan kita dalam segala pencobaan. Ya ayat 29. Ayat 29, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukan bagi aku. Aku yang menentukan, kata Tuhan. Hak-hak bagi kamu, itu kan janji. Hakmu apa? Kalau kamu sudah setia, aku akan kasih apa? Itu kekuatan kita. Itu pengharapan kita. Seperti Tuhan memberikan kuasa untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga akan memberikan kuasa untuk kita. Menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. 30. Dan bahkan kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimin kedua belas suku Israel. Wow.
itu adalah kedudukan posisi yang luar biasa. Kita semeja dengan Tuhan. Kita semeja dengan Raja. Mereka yang mendengar, murid-murid yang mendengar sudah berasumsi. Wow, terjadi ini. Nanti kalau Tuhan benar jadi raja, aku akan semeja. Jangankan semeja, kita diundang di terasnya aja, udah bangga kali. Wis, aku diundang nih sama Pak Gubernur. Apalagi kalau udah diundang Pak Prabowo ya. Wis, aku diundang presiden. Walaupun kita mungkin di luar gerbang, tapi aku diundang Pak Presiden. Lah ini semeja. Semeja. Luar biasa bukan? Mereka sudah berasumsi. Tetapi sekali lagi, pikiran manusia tidak seperti pikiran Tuhan. Ini adalah janji yang luar biasa. Mungkin sudah berpikir, jangankan semeja. Wes lah, aku jadi sopir aja udah senang loh, jadi sopir raja. Jangankan jadi sopir raja, aku jadi tukang masaknya aja, aku sudah senang nanti memberikan hidangan yang bagus untuk raja. Itu hayalan murid-murid, tidak salah. Karena mereka masih belum dewasa. Wajar, kita pun seperti itu. Kita juga berharap sesuatu. Sering terjadi, aku kalau sudah pelayanan begini dan begitu. Tetapi Tuhan tidak mau kita seperti itu. Asumsi mereka, pikiran-pikiran murid-muridnya, Tuhan melihat. Yuk di ayat selanjutnya, ayat 31. Bagaimana Tuhan menegur dengan keras. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Apakah Simon memperkatakan sesuatu pada saat itu? Apakah dia bilang sesuatu? Tidak. Tuhan Yesus tahu pikiran Simon Petrus. Tuhan Yesus tahu pikiran kita. Tuhan Yesus tahu apa gerak-gerik kita walaupun tidak terucap. Walaupun belum kita lakukan, Tuhan telah menangkap. Tetapi Tuhan menopang. Tuhan langsung menopang. Di ayat 32. Tetapi aku telah berdoa. Kita highlight di sini dulu. Tadi Tuhan Yesus bisa menangkap. Di saat Tuhan Yesus ngomong di depan murid-muridnya. Di perjamuan itu, ngomong janji-janji Tuhan itu. Mereka semua sudah berasumsi begini dan begitu, begini dan begitu. Tuhan tahu, langsung tegurnya Simon. Tetapi kata Tuhan selanjutnya, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Berdoa untuk Simon. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau supaya iman Simon tidak gugur dulu. Karena Tuhan tahu akan terjadi goncangan. Tuhan sudah kuatkan Petrus. Tuhan sudah kuatkan Simon. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita hayalkan, walaupun kita belum mengalami, walaupun kita belum melakukan, Tuhan sudah mengetahuinya, Tuhan sudah menangkap, Tuhan sudah mengantisipasi duluan. Makanya Tuhan itu menopang kita. Tuhan menentukan langkah-langkah kita yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak,
Bab Tuhan menopang tangannya. Sebelum kita jatuh, Tuhan telah menopang karena Tuhan tahu Tuhan tidak akan membiarkan siapa yang akan ditopang, orang yang berkenan. Petrus itu berkenan walaupun Petrus jatuh bangun, tapi Petrus berkenan. Makanya Tuhan topang, Tuhan doa dulu. Kita kembali lagi ke ayat 25 tadi. Kata Yesus kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tuhan melindungi kita dulu. Tuhan sang penguasa melindungin. Di saat kita belum jatuh, Tuhan tuh tahu, dilindungin dulu. Terus ayat selanjutnya, kembali lagi ke Lukas 22 yang ke ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Kenapa Petrus bisa berpikir seperti itu? Sebelumnya ada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan mendirikan jemaat. Tuhan pernah berjanji gini, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatmu, jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini adalah janji Tuhan yang Petrus pegang. Makanya di saat Petrus ditegur Tuhan, Petrus langsung menjawab dengan sigapnya, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Sering kali kita juga melakukan yang hal sama. Kita merasa, Petrus kan merasa nih akan didirikan jemaat. Petrus akan menjadi leader. Itu sebuah nubuatan. Sering kali kita, di saat kita punya kedudukan sedikit lebih dari yang lain, kita mulai percaya diri. Kita mulai, aku yang terpintar, aku yang paling dipakai Tuhan, aku yang paling dekat dengan pengerja gereja, gembala, pendeta. Pasti aku akan backup. Aku akan selalu bersama dia. Itu sama, Petrus juga mungkin waktu itu berpikir seperti itu. Petrus merasa tidak mungkin aku seperti itu. Itu adalah sebuah kesombongan. Itu adalah sebuah kepercayaan diri yang Tuhan ingin tegur. Tidak, semua orang akan dicobai. Yuk ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, di sini saya highlight, sebelum hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Kan sama, kita juga sering kali seperti Petrus. Kita ngerasa percaya dirinya kuat. Kita ngerasa bahwa aku pasti kuat, aku pasti backup. Tetapi di sini iblis mengintip kesombongan kita. Ini ada celah. Ini celah iblis untuk menjatuhkan kita lewat rasa kepercayaan diri kita yang terlalu tinggi. Tetapi kembali lagi, Tuhan telah berdoa. Pelajaran ini buat kita. Terus kita hanya menyandarkan pada Tuhan. Di saat kita mempunyai apapun, kita jangan terlalu menyombongkan diri kita. Kita terus, Tuhan, ajarin aku melakukan ini dengan baik. Ajarin aku tetap rendah hati. Terus rendah hati.
Bahkan seringkali di saat kita udah percaya diri semua ini akan terjadi baik-baik saja. Tetapi di saat kita mulai digoncang sedikit, kita di saat kehilangan pekerjaan, kena PHK, pekerjaan kita nggak kunjung datang, kita mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Di saat kita yang berusaha, usaha kita sudah prediksi baik-baik, terjadi ada goncangan. Kita mulai berpikir negatif. Kita mulai mencari hikmat-hikmat yang bukan dari Tuhan. Mencari orang-orang yang bisa buka aura tempat usaha kita. Di saat kita juga yang belum punya jodoh, bahwa pasangan kita sudah ditentukan Tuhan, tetapi terkadang kita tidak sadar, kita memilih pasangan yang tidak tepat. Kita cari dukun untuk buka aura-aura kita juga. Di saat kita sakit, seringkali kita juga akhirnya meninggalkan Tuhan. Dulu yang percaya luar biasa, tetapi di saat gesekan terjadi, di saat tekanan terjadi, kita mulai meninggalkan Tuhan kita. Di saat pasangan kita selingkuh, saya berdoa IFLC Batam tidak ada itu terjadi. Semua IFLC Batam setia pada pasangan. Tetapi jangan sampai pernah berpikir menduakan atau membalas balik pasangan kita. Itu adalah sesuatu yang mendukakan Tuhan. Itu sesuatu yang Tuhan sangat sedih. Di dalam kondisi ini Tuhan telah ingatkan kita, jangan gelisah. Apa tadi? Ayat yang pertama di Yohanes tadi, jangan gelisah dan gentar hatimu. Di saat pencobaan ini terjadi, di saat masalah-masalah ini terjadi, Tuhan telah ingatkan, jangan gentar, jangan gelisah dan gentar hatimu. Kita berharap terus di saat kita ada masalah, kita belajar seperti Salome. Kita butuh datang di hadapan Tuhan. Kita duduk diam, masuk hadirat Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altar Tuhan. Di saat kita punya masalah, belajar kita tetap tinggal, tetap di dalam pencobaan. Tinggal tetap datang kepada Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan ingatkan. Jangan gelisah dan gentar. Kenapa kita harus tinggal tetap tadi? Kesetiaan kita akan diperhitungkan Tuhan. Dan kita diingatkan bahwa Tuhan akan minta kita tinggal tetap di dalam segala pencobaan. Ingat, Tuhan tidak mencobain kita. Yang mencobain kita adalah iblis. Kita hanya minta Tuhan untuk menguatkan hati kita. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobain, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah janji Tuhan. Kita hanya butuh apa? Setia. Kita datang ke Tuhan. Kita terus setiap pencobaan kita setia aja. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus juga dicobain setelah berpuasa. Tetapi Tuhan sedikit pun tidak terpengaruh. Saya undang para pelayan Tuhan. Dari ayat ini, bagaimana kita diingatkan Tuhan. Terus setia. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan membalas orang lain yang menyakitin kita. Itu adalah mendukakan hati Tuhan. Kalau kita membalas, kita lupa bahwa Tuhan Allah kita sanggup mengubahkan sesuatu. Dia punya kuasa, Dia punya otoritas untuk mengubahkan sesuatu. Dia bisa mengubah keadaan, Dia bisa mengubah kutuk jadi berkat. Saya tidak pernah malu untuk menyaksikan ini. Bahwa saya pribadi, di saat saya divonis tidak punya anak, saya pernah jatuh. Saya pernah mencari pengharapan yang bukan dari Tuhan. Tetapi lewat komunitas saya, lewat komunitas yang benar, saya ditegur rekan-rekan komsel saya. Saya terus kesaksian ini. Kenapa? Saya pingin kita juga terus dalam komunitas yang benar. Di saat saya ditegur, saya bertobat. Ya Tuhan, saya telah melakukan sesuatu yang tidak layak, yang mendukakan hati Allah. Saya tidak akan mau melakukan lagi. Kita diingatkan di ayat 32 tadi. Tetapi aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Itu kata Tuhan. Tuhan akan beri kekuatan kita. Dan lewat doa-doa rekan seiman kita di komunitas yang baik, kita akan ditopang doa-doa. Kita akan dikuatkan. Sehingga setiap pencobaan yang kita alami, masalah seberat apapun, di saat kita bersama-sama saling menopang doa, surga terbuka. Surga terbuka. Tuhan akan memberikan jalan. Dan saya yakin, jika Bapak Ibu di sini saat ini telah mendengarkan ayat ini yang diberikan Tuhan kepada Petrus supaya dia bertobat, supaya dia insaf, dan Tuhan mengingatkan Petrus, jikalau kamu sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu, kuatkan saudara-saudaramu, kuatkan rekan-rekanmu. Itu adalah panggilan kita. Bukan lagi kita sebagai anak-anak kecil yang minta-minta terus didoakan. Tetapi di saat kita sudah insaf, di saat kita sudah ditopang, kita harus menguatkan rekan-rekan kita. Itu adalah panggilan kita. Bapak Ibu, seberapa dalamnya kejatuhan kita, seberapa jauhnya kita meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu di saat kita minta ampun. Di saat kita
minta pengakuan. Di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini adalah janji Tuhan. Jika engkau mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan saya yakin kita yang ada di sini, jika engkau insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Sekali lagi itu panggilan kita Bapak Ibu. Terus kita minta Tuhan untuk mengampuni kita. Saya berdoa, Bapa di dalam surga, Engkau tahu isi hati anak-anak-Mu di sini. Engkau tahu jauh dari kedalaman hati mereka Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Ampuni segala pelanggaran anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami semua Tuhan rindu Engkau kuatkan Tuhan di saat terjadi masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Dan kami minta Tuhan pengampunan daripada-Mu. Dan kami rindu Tuhan Engkau pakai kami untuk menguatkan saudara-saudara kami yang lain yang lebih butuh. Karena Kau telah menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kerinduan kami Tuhan ingin selalu menyenangkan-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi rekan sekerja-Mu. Amin. Hanya Kaulah yang aku cinta, aku sayang, ku hargai pengorbananmu melebihi hidupku. Hanya Engkaulah yang aku kagum, aku puji, ku percaya. Utuslah aku untuk menjadi saksi-Mu. Hanya Engkaulah yang aku cinta, aku sayang, ku hargai Amin. Haleluya. Ya, terima kasih. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita mendengarkan pengumuman untuk diakonia ya. Persembahan untuk diakonia.
Meeting yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 96063. Mari ikuti program Toms Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Toms Halias TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Toms Ngopi bareng Daud Tony, bisa menghubungi Pak Bakti di nomor yang tertera. Minggu 11 Mei 2025 jam 9 pagi, kita akan dilayani oleh Pastor Febri Prakosa. Mari ajak rekan dan sanak saudara untuk mengikuti ibadah bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengikuti Family Cell yang diadakan setiap hari Kamis atau Jumat. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor WhatsApp berikut. Pak Edi di 08 7894 514601 dan Pak Wardana di 0853 643 68874. Berikut rekening IFLC Batam. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat langsung ke rekening berikut. Bank BCA atas nama GBE International Father. Bagi siapa saja yang meminta sumbangan mengatasnamakan IFLC Batam tidak melalui persembahan di gereja ataupun rekening tersebut, dinyatakan bukan untuk gereja. Selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan menerima doa berkat, mari kita pujian kita diberkatilah. Mari semuanya bagi berdiri bersama. Diberkatilah Engkau yang melimpah-limpah oleh Allah Tuhan kita lah Bapa, lewat Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dan kita semua yang telah menerima berkat kesehatan, berkat kesejahteraan, berkat sukacita, kita katakan